Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofianti SPDI. Saya merupakan mahasiswi PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024-2025. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pengajaran atau real teaching pada mata pelajaran PAI kelas 4 semester genap yang akan dilaksanakan di SD Negeri Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Real teaching ini merupakan upaya untuk memenuhi tugas atau nilai uji kompetensi mahasiswa pada PPG dalam jabatan PAI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024-2025. Dalam real teaching ini, model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning pada materi sholat duha. Mudah-mudahan video real teaching ini dapat bermanfaat dan dicatat sebagai amal soleh, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi yang menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pelajaran
Azalika tunjuk tangannya. Ya. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Ya, betul, tepuk tangan buat Azalika. Ya. Anak-anak, sunnah itu ialah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, ya, mari kita tepuk P5 dahulu, ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu. Setelah menyimak PPT Canva, siswa ya, kalian dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat duha dengan baik. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan keutamaan sholat duha dengan benar. Baik anak-anak. Kita simak video pembelajaran hari ini, ya, tentang sholat duha. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat duha. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 sejak terbitnya, kira-kira pukul 6:30 atau 7 hingga sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Sholat duha dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah artinya jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika kita tinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan. Perbuatan yang hukumnya sunnah muakkad adalah perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, meskipun meninggalkan sholat duha tidak berdosa, namun sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, sebaiknya kita merutinkan sholat duha. Selanjutnya, pelaksanaan sholat duha. Sholat duha dilakukan dalam 2 rakaat 1 kali salam. Sementara itu, untuk jumlah maksimal rakaat sholat duha ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan maksimal 8 rakaat dan ada yang mengatakan 12 rakaat. Tata cara sholat duha. Cara sholat duha sama seperti sholat fardu biasa. Dengan demikian, tata cara sholat duha sebagai berikut. Niat, usolli sunnatat duha ra'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Takbiratul ikhram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Rasulullah, salam, tertib. Doa sholat duha. Allahumma inna Ih, hebat Laura, tepuk tangan Laura. Siapa yang tahu jumlah rakaat paling sedikit sholat duha dikerjakan?
Jadi sholat duha itu paling sedikit dikerjakan 2 rakaat dan paling banyak dikerjakan 12 rakaat. Anak-anak, siapa yang suka melakukan sholat duha? Ibu mau tanya nih, siapa yang suka melaksanakan atau melakukan sholat duha? Saya. Hebat. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu, Ya, kenapa Badina? kami setiap hari Jumat selalu sholat duha bersama di sekolah. Ih, hebat. Jadi kalian setiap hari Jumat suka melakukan sholat duha di sekolah? Boleh tepuk tangan? Boleh. Nanti semangat belajarnya? Nanti. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada kapan sholat duha dilakukan. Waktu awal setelah matahari terbit sekitar 15 menit. Yang kedua, waktu akhir sebelum masuk waktu sholat zuhur. Kemudian, waktu terbaiknya sekitar pukul 9 sampai 11 pagi. Betul kata Kaila tadi. Jadi waktu sholat duha itu waktu terbaiknya pukul 9 sampai 11 pagi ya. Anak-anak, kalau sholat duha itu hukumnya sunnah muakkad. Apa hukumnya? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu ialah sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan, ya, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Alangkah baiknya kita sebagai umatnya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul, ya. Kita itu melaksanakan sholat duha. Secara apa? Secara rutin, ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada keutamaan sholat duha. Siapa yang mau membacakan? Yuk, silakan berdiri. Fitri. Ayah guru. Ya, silakan Fitri. Satu, mendapatkan pahala seperti bersedekah. Bagus. Dua, menghapuskan dosa-dosa kecil. Tiga, mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, dicintai oleh Allah bagi yang konsisten melaksanakannya. Iya, silakan duduk Fitri. Yang pertama, mendapatkan pahala seperti bersedekah. Ketika kita melaksanakan sholat duha, kita sama saja pahala kita seperti kita bersedekah. Kemudian menghapus dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Jadi sholat duha itu menghapus dosa-dosa kecil kita, ya, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian mendatangkan rezeki dari Allah, ya. Tadi kan sudah dibaca tuh di dalam video pembelajaran apa? Apabila rezeki kita ada di langit, maka turunkanlah ke bumi. Apabila rezeki kita jauh, maka dekatkanlah. Betul tidak? Betul. Ya. Kemudian akan dicintai Allah bagi yang konsisten melaksanakannya. Konsisten itu rutin. Bu, saya melaksanakannya cuma 2 rakaat, Bu, tidak 12 rakaat. Tapi saya setiap hari melaksanakannya. Itu sangat utama, sangat baik. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada tata cara sholat duha. Yang pertama niat, ya. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatan duha raka'ataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat kita membaca takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ya kita membaca doa kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat pendek. Surat pendek yang biasa kita baca ialah surat Asyam dan surat Ad-Duha, ya. Bu, saya belum hafal Bu surat Asyam atau Ad-Duha. Boleh baca surat Al-Kafirun dan juga surat Al-Ikhlas. Setelah membaca surat pendek kemudian apa? Ruku. Pintar. Setelah ruku, setelah istidah, setelah sujud, setelah duduk di atas tempat sujud,
yang kedua. Setelah itu kita melakukan rakaat kedua. Apa? Kita membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, ruku lagi, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua, dan kemudian kita membaca tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir yang sebelah apa? Setelah salam yang terakhir tertib. Apa itu tertib? Berurutan. Boleh tidak kita melakukan sholat yang tidak berurutan? Tidak boleh. Nah, jadi kalau sholat itu yang terakhir harus tertib. Baik, sampai di sini paham anak-anak? Paham. Nah, ini ialah doa setelah sholat duha ya. Ikuti Ibu Sofi bisa? Bisa. Kira siapa yang bisa membaca doa ketika sholat duha? Setelah selesai sholat duha, siapa? Saya. Ya, silakan maju ke depan. Yuk, yang lain silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma insana rizki fis samai fa'anzirhu wa insana fil ardi fa'akhirhu wa insana mu'assiran fayassirhu wa insana haraman faqahhirhu wa insana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita ibadakal sholihin. Ya, wow. Ya, kita sapu wow. Kasih we, kasih lo, kasih we. Wow, keren. Ya, keren tidak? Keren ya. Semuanya bisa? Bisa. Baik anak-anak, setelah pembelajaran hari ini ya, kalian kemarin sudah Ibu bagi beberapa kelompok ya, secara heterogen ya. Setelah itu kalian akan mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja strategi. Nanti Ibu akan bagikan secara kelompok. Kemudian kalian isi ya. Setelah diisi, kalian gunting dan diberi warna. Paham semua? Paham, Guru. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya ya per kelompok. Guntingnya bawa semua? Bawa. Oke ya. Ya, silakan dikerjakan secara dulu. Siapa yang mengerjakan bagian yang gunting? Guntingnya ini tidak ada, boleh pinjam bergantian sama temannya. Yuk, diisi dulu. Gunting yang putihnya ya, yang rapi. Diisi dulu. Ya.
Ayo berdiskusi bersama kelompoknya. Nanti diberi kuota ya. KKPD-nya sudah selesai semua? Perwakilan dari kelompoknya masing-masing silakan dikumpulkan ke Bu Guru. Ya. Silakan duduk kembali. Ya, sudah selesai, sudah mengerjakan dengan baik. Baik, di antara kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil tugas diskusinya? Ya, silakan. Ayo, maju di sini ya. Bertiga. Nah, coba tunjukkan hasilnya. Bagus tidak? Iya. Oke, silakan. Coba yang pertama apa? Itu sholat duha. Sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri. Ya, kemudian berapa rakaat sholat duha? 2 rakaat paling sedikit, 12 rakaat paling banyak. Nih, betul sekali. Yang ketiga, apa hukumnya sholat duha? Sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Kemudian, niat sholat duha bagaimana bacaannya? Usolli sunnata duha kata ini mustaqbilal qiblat di ada alillahi ta'ala. Ya, kapan waktu sholat duha dikerjakan? Setelah matahari sampai sebelum sholat zuhur. Iya, tepuk. Silakan duduk kembali dan kita beri tepuk salut. 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 Baik anak-anak, setelah LKPD yang kamu kerjakan secara kelompok yang sudah kamu diskusikan, Ibu akan membagikan asesmen formatif. Ya, apa itu? Kamu mengerjakannya secara sendiri karena ini adalah tugas mandiri siswa. Ini Ibu akan bagikan tugasnya, kamu kerjakan secara sendiri ya. Ibu akan bagikan. Ya, silakan dikerjakan ya. Yang sudah dibagikan, silakan dikerjakan. Tulis nama dan kelasnya. Ya, silakan dikerjakan. Apa pengertian sholat duha? Apa hukum mendirikan sholat duha? Ayo tulis nama dan kelasnya. Ingin perwakilan satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasnya atau asesmen formatif yang telah dikerjakan. Siapa yang mau mewakilkan? Saya maju ke depan. Oh ya, silakan Kaila. Tugas Kaila ya. Yang mana tugas Kaila? Nah. Silakan Kaila, baca. Yuk. Silakan teman-teman semua. Apa pengertian sholat duha? Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan sendirian. Apa hukum mendirikan sholat duha? Sunnah muakkad. Kapan waktu sholat duha? Jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Sebutkan keutamaan sholat duha seperti pahala bersedekah. Bagaimana tata cara sholat duha? 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca surat Al-Fatihah. 4. Membaca surat pendek. 5. Ruku. 6. I'tidal. 7. Sujud. 8. Salam. 9. Tasbih. Ya, terima kasih Kaila. Tepuk tangan dong buat Kaila ya. Atau menyimpulkan materi sholat duha hari ini. Nah, sholat duha adalah sholat yang dikerjakan paling sedikit 2 rakaat
diajarkan oleh Rasulullah ya. Jadi sholat duha itu sholat yang dikerjakan pada waktu setelah matahari terbit sampai sebelum waktu zuhur. Waktu terbaiknya tadi kata Kaila apa? Tadi waktu terbaiknya dari pukul 9 sampai pukul 11 siang ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Masih semangat? Masih. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anak-anak. Nah, kegiatan refleksi. Di sini ada senang. Siapa yang hari ini menerima pembelajaran? Senang. Saya guru. Ya, ada 4 orang yang senang. Siapa yang senang sekali? Saya guru. Ya, ada 6 orang. Siapa yang senang sekali? Yuk, semuanya kita lompat masing-masing bagaimana? Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Yuk, 1, 2, 3. Ya, boleh bagaimana saja ya. Anak-anak, terima kasih. Ya, kemudian kita lanjutkan membaca doa. Yuk, Bagas, silakan Bagas, kita baca surat Al-Asr, pimpin teman-temannya. Yuk, siap. Yuk. Siap. Siap. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Baik, Ibu Sofi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Silakan duduk kembali Bagas ya. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan juga bisa kalian terapkan atau kalian lakukan sholat duha setiap hari, baik ketika di rumah maupun ketika di sekolah ya. Kalian sudah melakukannya setiap hari Jumat bersama-sama di sekolah. Tapi sholat duha itu tidak dikerjakan secara berjamaah. Bersama-sama boleh, tapi niatnya tetap sendiri. Apa itu munfarid? Oke, sekian dari Ibu. Ya, mohon maaf, kita bertemu lagi di pelajaran selanjutnya, yaitu kita nanti praktek sholat duha ya. Nanti juga kita akan membuat proyek tentang sholat duha. Terima kasih anak-anak. Ibu Abi dengan